Firman-Mu itu pelita bagi kehidupan setiap langkah kami. Firman Tuhan itu terang bagi jalan-jalan kami. Firman Tuhan itu yang menjadi dasar dari kehidupan kami. Untuk menjadi orang-orang yang tetap beriman teguh di dalam Tuhan. Di tengah badai gelombang. Di tengah dunia yang makin tidak jelas. Firman-Mu itu pelita yang hidup di dalam setiap kami. Yang selalu menuntun langkah-langkah kami. Untuk kami terus fokus kepada kebenaran. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Pimpin kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau buka hati bagi firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Di sini ada anak-anak, ada orang tua, ada oma, opa yang siap untuk diberkati. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja ketika kami sungguh-sungguh membuka hati. Biar firman yang Kau sampaikan pada pagi hari ini akan benar-benar tumbuh di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar. Supaya kami dapat memahami dan mengerti sungguh-sungguh akan kehendak hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema Harnas Sekolah Minggu yaitu From Generation to Generation. Kita akan membuka dan membaca Alkitab kita. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang 6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ya, saya akan membacakan. Saudara benar-benar menyimak ayat ini. Benar-benar kita mengerti akan maksud dan pesan dari firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan di dalam firman Tuhan kepada setiap kita. Dan tema ini menjadi satu tema di GSJA se-Indonesia yang diangkat untuk kita memperhatikan akan firman Tuhan yang harus sungguh-sungguh diajarkan. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi ini. Yang A, ada 3 ya, saya bagi 3. A, mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu adalah warisan. Katakan yuk, firman Tuhan adalah warisan. 1, 2, 3. Firman Tuhan adalah warisan. Warisan yang harus kita ajarkan dan kita sampaikan ke satu generasi, ke generasi berikutnya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ada 2 kota. Ya. Di situ ada anak-anak Tuhan. Di hidup ada anak Tuhan, satu keluarga. Dia masuk di sebuah kota itu. Tetapi tahun berjalan tahun. Mereka tidak menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kota itu kehilangan generasi karena tidak memperhatikan akan perintah Tuhan untuk mengajarkan kepada generasi ke generasi berikutnya. Kota itu menjadi kota yang dibakar oleh Tuhan. Di mana kota itu letaknya ada di lembah Yordan, yaitu Sodom dan Gomora. Mereka kehilangan kota ini, kehilangan generasi. Karena apa? Karena tidak disampaikan firman Tuhan kepada generasi ke generasi berikutnya. Mari Bapak Ibu diingatkan ya, untuk firman Tuhan itu adalah warisan yang harus kita ajarkan dan kita sampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, terus menerus ya, sampai terus ya, nggak ada kata putusnya. Mungkin kita sudah tidak ada, tetapi ada anak-anak kita yang terus menerus mengajarkan. Tadi drama tadi ya, mengajarkan firman Tuhan. Dan pesan yang kedua, yuk, yang B. Ya. Tema ini menegaskan kepada kita bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Yuk katakan, tanggung jawab kita bersama. 1, 2, 3. Tanggung jawab kita bersama membangun, menanamkan nilai-nilai firman Tuhan di keluarga, komunitas, gereja. Ini tugas orang tua, guru-guru, dan juga anak-anak. Yuk kita baca di yang saya kasih huruf besar. Ya. Mulai dari tanggung jawab kita bersama. Yuk, 1, 2, 3. Tanggung jawab kita bersama membangun, menanamkan nilai-nilai firman Tuhan di keluarga, di komunitas, di gereja, tua, guru, bahkan anak-anak. Ini mari kita menjadi satu kebangunan di dalam rohani kita untuk kita mengajarkan firman Tuhan kepada generasi kita, ke generasi berikutnya. Dan yang ketiga, bahwa pesan dari from generation to generation adalah panggilan bagi kita semua ya, untuk bekerja bersama membangun generasi yang hidup di dalam firman Tuhan. Yuk baca ya, ini menjadi pengingat kita. Yuk dibaca mulai dari C. 1, 2, 3. Dari generasi ke generasi adalah panggilan bagi kita semua untuk bekerja bersama membangun generasi yang hidup dalam firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada 5 poin untuk membawa firman Tuhan itu kepada generasi ke generasi.
Ya, saya akan sampaikan. Yang pertama, firman Tuhan itu harus hidup pertama-tama dalam hati kita. Ya. Jadi kalau kita mau mengajarkan, kita harus menghidupi dulu yang pertama-tama, yaitu kita dapat menikmati, mengalami firman Tuhan. Tidak mungkin kita itu hanya mengajar secara teori, tapi kita tidak mau melakukan. Kita tidak mau menikmati. Percuma kita berkata-kata, mungkin ya. Oh, di sana itu loh, kata orang. Kita belum menikmati. Ya. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan harus hidup pertama-tama di dalam hati setiap kita. Para orang tua harus benar-benar paham. Kalau anak-anak tanya, ya, misalnya nih anak-anak tanya, "Pak atau Ma, Tuhan itu ada enggak toh?" Saudara bisa jawab enggak? Harus bisa jawab. Karena saudara bisa menikmati yang namanya firman Tuhan. Saudara harus yang pertama-tama dalam hati kita menikmati firman Tuhan itu ke dalam hati kita. Kita bisa menjawab. Kalau kita tidak bisa menjawab, bagaimana dengan jawaban atau pertanyaan anak-anak? Membutuhkan jawaban dari orang tua. Tidak mungkin anak-anak masih kecil ya. Dia akan tanya, Tuhan itu ada enggak? Misalnya seperti itu. Itu pertanyaan yang sangat riskan kalau tidak dijawab. Tidak cukup. Ya ada. Nanti akan timbul pertanyaan lagi. Di mana toh? Sudah pernah jumpa atau belum? Kira-kira saudara bisa menjawab. Kalau saudara mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, belajar firman Tuhan, saudara pasti akan menjawab. Ada. Dia ada bahkan di hati. Ini firman Tuhan. Ini Tuhan yang berfirman. Ini Tuhan sendiri. Bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Kita belajar di Injil Yohanes mulai pasal 1 ayat ke-1. Kita belajar untuk menjawab setiap pertanyaan anak-anak kita. Ya, mari firman Tuhan itu harus hidup pertama-tama dalam hati kita. Seorang guru menghidupi firman Tuhan. Supaya apa yang kita ajarkan, kalau anak-anak sekolah minggu tanya, kita bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa jawab, nanti akan saya jawab. Karena mungkin pertanyaan itu tidak pada parikop di dalam penyampaian firman Tuhan. Ya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang ketaatan, ada orang yang bertanya, Allah yang kita sembah itu betul Allahnya 3 atau bagaimana? Terangkan. Ya, saya akan jawab. Satu saat saya pasti akan jawab. Ya, ini sedang berbicara tentang ketaatan. Nanti jadi melebar. Ya. Tetapi akan ada jawaban diajarkan kepada setiap anak-anak kita. Yuk yang kedua. Poin utama untuk membawa firman Tuhan kepada generasi kita. Yaitu yang kedua, firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Itu ada di Ulangan ya, pasal yang ke-6 tadi ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Jadi firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Itu tidak cukup sekali tok. Nah, tetapi terus di setiap hari. Tadi diberi contoh yang luar biasa. Itu akan menggugah setiap kita. Seperti drama tadi. Ya, ada ibu, ada anak, ada nenek. Itu generasi. Ya, generasi. Dibiasakan itu setiap ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ajarkan itu setiap hari, setiap waktu. Saat apapun, dimanapun, kau bisa mengajar. Ya, di dalam rumah tangga, yuk kita tergugah, ya, kita tergerak. Oh ya, sungguh indah dalam sebuah keluarga jika ada baca firman Tuhan. Tidak cukup sekali, berulang-ulang. Tujuannya apa sih? Supaya sungguh-sungguh menanamkan firman Tuhan itu dengan kuat dan kepada anak-anak. Kalau itu diajarkan terus-menerus akan tertanam kuat di dalam hati anak-anak. Jadi kalau mengajar firman Tuhan, membawa anak-anak Tuhan untuk baca firman Tuhan, itu terus-menerus. Supaya apa? Berulang-ulang dibalen-baleni. Jangan bosan untuk menyampaikan firman Tuhan. Guru-guru di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu di tempat ini itu luar biasa, ya. Dia punya sebuah kerinduan yang sudah dinyatakan di dalam anak-anak. Saya mengikuti perkembangan anak-anak membaca Alkitab. Membaca Alkitab terus itu setiap hari, berarti anak-anak itu membaca karena memberikan list di mana guru-guru itu baca semua, anak-anak mengikutinya. Itu satu kebangunan untuk membawa anak-anak itu rajin membaca firman Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan buat guru-guru sekolah minggu. Haleluya. Ya, mungkin anak-anak yang kecil belum bisa membaca, tetapi ada orang tua yang mendampinginya. Ya, dibacakan anak-anak itu mendengar, dibukakan Alkitab untuk mendengar apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Itu terus menerus, ya. Untuk apa? Supaya benar-benar tertanam dalam diri anak-anak itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Yang ketiga. Yang ketiga, firman Tuhan yang kita sampaikan kepada generasi ke generasi. Ada poin-poin yang utama. Yang ketiga yaitu firman Tuhan bagi kita harus menjadi bagian dalam kehidupan setiap hari atau hari-hari kita. Haleluya, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, kita harus menjadi bagian, menjadi satu pengalaman, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Setiap firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita setiap hari. Enggak cuman hari Minggu, ya, tapi setiap hari, supaya anak-anak itu bisa mendengar firman Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Yuk, ini akan menggugah kita orang tua, ya, guru-guru, juga anak-anak. Ya,
ya, untuk rajin membaca. Ya. Poin yang keempat. Firman Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu memanfaatkan teknologi untuk berbagi firman Tuhan. Sekarang ini kan di era digital ya yang terus maju ya, firman Tuhan itu juga bisa disampaikan menggunakan teknologi ya, terutama nih anak-anak muda ini ya. Kalau saya melihat ibadah-ibadah anak-anak muda, di situ ada tema-tema dibuat sangat indah, itu menggugah setiap kita, sebuah tema yang kreatif bagi anak-anak muda ya, bisa lewat Canva. Saya ada diajari cucu saya, diajari anak saya ya, untuk menggunakan digital ini dengan baik, tentang tema firman Tuhan, tentang ayat-ayat firman Tuhan. Itu akan membangun setiap yang membacanya, setiap yang melihatnya. Itu akan menjadi satu ketarikan kita untuk kita yuk dibangun, untuk kita menjadi kuat. Ya, gunakan itu di era digital ini. Firman Tuhan juga bisa disampaikan dengan menggunakan teknologi. Dan anak-anak menyebarkan nilai-nilai Kristiani dengan cara-cara yang kreatif. Amin. Ya, di sekolah minggu disampaikan. Bahkan di sekolah minggu kita, GSJA Immanuel, itu ada pertemuan orang-orang tua anak-anak 1 bulan 1 kali. Itu luar biasa. Ya, ada banyak pertanyaan orang tua atas peristiwa-peristiwa atau atas kejadian-kejadian bagi anak-anak kita. Dimanapun anak kita berkomunitas, kalau orang tua tidak tahu perkembangan anak-anak kerohanian mereka, ya, itu akan dijawab di dalam pertemuan para orang tua. Yaitu 1 bulan sekali. Saya percaya guru-guru sekolah minggu di tempat ini memperhatikan anak-anak. Yuk kita akan membawa anak-anak kita masih kecil, enggak apa-apa. Ya, itu yang bekerja itu Tuhan. Yang bekerja di dalam diri anak-anak itu kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa anak-anakmu setia di dalam sekolah minggu. Puji Tuhan. Ya, banyak kesaksian kalau saya ada di tempat ini. Saya pernah dididik dulu dibawa orang tua. Ada banyak di sini, ya jemaat di sini. Ya dibawa orang tua waktu masih kecil. Belum banyak mobil. Hanya becak waktu itu, tetapi berjalan kaki. Iring-iringan terus dibawa. Hujan, panas, ada payung. Ya, kalau hujan tetap dibawa. Dan hasilnya ketika orang tuanya sudah tidak ada, hasilnya anak-anak itu mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Tidak percuma. Karena firman Tuhan itu hidup. Jadi jangan merasa masih kecil. Justru dari masih kecil ini kita akan menanamkan nilai-nilai Kristiani dengan cara-cara yang kreatif. Ya, guru-guru juga menyiapkan gambar-gambar ya supaya anak-anak itu jelas. Yuk, yang terakhir itu di dalam ayat 8 dan ayat 9. Yang kelima, saya akan bacakan
haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu wariskan firman Tuhan dengan keteladanan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi keteladanan. Karena itu menuliskan firman Tuhan itu di dahimu. Dahi itu di sini ya. Itu di pikirannya itu ada firman Tuhan. Di tangannya tertulis firman Tuhan di tangannya. Artinya apa, saudara? Apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau putuskan. Tanya kepada Tuhan. Berbicara mengenai sebuah pekerjaan sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga ditulis di pintu rumahmu dan di pintu gerbangmu. Artinya apa, saudara? Saudara ketika masuk keluar, saudara akan menikmati yang namanya berkat firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupan setiap keluarga. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan jadikan itu sebagai dasar kehidupan keluarga. Mari Bapak Ibu sampaikan dan ajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Dan firman Tuhan itu menjadi penuntun dalam hidupmu. Haleluya. Selamat memperingati atau merayakan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu di SJA. Di Immanuel saat ini 27 Juli saya panggil ya anak-anak, semua anak-anak maju ke depan. Guru-guru, saya ingin mendoakan setiap anak-anak ya untuk ada di depan ini. Yuk maju